Pilih air cooler atau water cooler? Bingung ya? Buat persiapan upgrade Windows 11 original, siapin dulu Windows 10 originalnya. Kalau belum punya, mampir ke cdkeysales.com. Biar cepat, klik link yang ada di deskripsi, kemudian masuk ke proses pembelian, ikuti aja instruksi yang ada di layar. Abis itu masukin kode voucher TNT untuk dapetin diskon 25%. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro original udah aktif. CDK Sales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung klik aja link lengkap yang ada di bawah. Halo semua, Juni mana? Hari gini, beli cooler cukup jadi tantangan sendiri ya. Secara kita beli CPU sekarang, banyak yang udah nggak dapat cooler. Itu artinya kita nggak boleh sembarangan pilih cooler. Nah, sekarang ini, kalau kita punya duitnya, kita bakal dihadapkan pada pilihan yang kayak gini nih. Ada air cooler, ada all-in-one water cooler. Ini water cooler yang udah tinggal pasang, bukan lagi yang kita custom bikin selang sendiri. Jadi bisa dibilang ini sama simpelnya seperti air cooler. Nah loh, enaknya pilih yang mana? Secara kalau kita bicara tentang cooler, kita bukan cuma bicara tentang performance, tapi ada banyak hal yang harus kamu perhatikan saat memilih cooler. Di video kali ini saya menggunakan contoh prosesor Ryzen 7 5800X. Dia punya base clock 3,8 GHz. Tapi jangan salah, base clock ini sangat menipu. Bukan cuma Ryzen, hampir semua CPU baru sekarang ini base clocknya itu cuma tulisan doang. Karena di saat PC-nya nyala, baru dikasih load dikit aja, boost clock-nya langsung naik bisa tinggi banget. Bahkan untuk CPU ini aja, boost clock-nya bisa mencapai 4,7 GB dari yang standarnya cuma 3,8. Artinya, temperatur dari CPU-nya bakal bisa naik tinggi banget dibandingkan di saat idle. Dan ini semua terjadi secara otomatis karena dari motherboard-nya emang sudah mensupport untuk clock-nya naik secara otomatis. Tinggal permasalahannya adalah apakah cooler kita nantinya sanggup untuk menahan temperaturnya atau enggak. Karena kalau sampai kamu pakai cooler yang pas-pasan, maka boost clock-nya juga nggak akan maksimal. Artinya, kamu beli prosesor yang mahal sekalipun, kalau boost clock-nya nggak bisa mentok, ya sama aja bohong. Kamu nggak bakal bisa dapat performance yang maksimal. Nah, kali ini saya akan membandingkan dua buah cooler ini. Yang pertama ada air cooler dari Deepcool Assassin 3 dan satu lagi ada dari PC Cooler GICX 360. Secara harga kedua cooler ini hampir sama. Yang PC Cooler ini harganya sekitar 1.250.000-an, sedangkan yang air cooler ini harganya sekitar 1.340.000. Apakah performance-nya akan sama? Dan kira-kira hal apa aja yang harus kamu perhatikan saat mau memilih kedua jenis cooler ini? Tiap cooler pastinya punya pro dan punya con sendiri. Dan ini bukan hanya berlaku untuk kedua jenis cooler ini, tapi untuk semua cooler pada umumnya. Karena bentuknya ya kurang lebih gitu-gitu aja. Kita mulai dari air cooler. Hal pertama yang wajib kamu perhatikan adalah tentang dimensi. Dimensi apa aja yang harus kamu perhatikan? Kamu bisa tonton dulu di video yang satu ini. Singkatnya, kamu harus perhatikan apakah coolernya tadi masuk ke dalam casing kamu atau enggak. Setelah masuk, apakah dia akan mentok ke RAM dan mentok ke heatsink VRM atau enggak. Jangan sampai kamu udah terlanjur beli mahal-mahal, punya RAM yang mahal dan motherboard yang mahal, ternyata setelah dipasang nggak muat karena RAM-nya nabrak heatsink dari coolernya sendiri. Dan kalau kamu punya RAM yang RGB ya, bling-bling buat show off PC kamu keren banget. Kalau kamu belinya cooler yang segede gaban kayak gini, bakal jadi percuma. Karena RAM-nya bakal ketutupan sama coolernya. RGB-nya nggak akan kelihatan. Sayang banget kamu beli RAM udah mahal-mahal, ternyata nggak kelihatan juga. Yang asik dari air cooler ini adalah jumlah kipasnya nggak terlalu banyak dan jumlah kabelnya juga nggak terlalu banyak. Udah gitu jarak antara kabel dan header di motherboard juga dekat. Jadi untuk kabel manajemennya bakal lebih simple. Udah gitu karena partnya juga cuma heatsink dan kipas doang, maka kemungkinan tidak akan ada part yang bisa rusak kecuali kipasnya.
Dan kalau cuma kipas yang rusak, gampang banget. Tinggal beli kipas baru, pasang, beres. Gak ada resiko kebocoran, gak ada resiko kena air, korslet, dan segala macam. Intinya, air cooler ini relatif aman. Udah gitu, tergantung dari bagaimana konfigurasi kipas dan kemana dia ngadepnya, air cooler ini bisa membantu airflow yang ada di sekitar CPU. Dan hal ini, selain bisa mendinginkan CPU dengan lebih efektif, dia juga dalam kondisi tertentu bisa membantu untuk mendinginkan heatsink VRM. Tapi sekali lagi, tergantung dari konfigurasi dari kipasnya sendiri. Minus terbesar dari air cooler yang segede gaban gini adalah kalau kamu mengalami error pada PC kamu. Buat yang biasa otak-atik pasti udah apal bahwa salah satu troubleshoot yang paling umum dilakukan adalah copot RAM, pindah slot, atau copot RAM, bersihin, pasang lagi. Nah, dengan air cooler segede ini, hal itu bakal jadi susah banget karena RAM-nya ketutupan sama coolernya. Jadi untuk nyabut RAM doang, kamu harus nyopot dulu coolernya. Ribet banget. Gimana dengan water cooler? Dimensi juga harus kamu perhatiin. Karena water cooler pun ada macam-macam. Ada yang radiatornya kecil banget, cuma 120 mili, ada yang 240, ada yang 280, dan ada yang gede kayak gini 360 mili. Dan kamu harus tahu casing kamu muat yang mana. Karena walaupun ada yang casingnya gede, belum tentu ada dudukan untuk radiator. Dan sekalipun kamu punya casing yang menurut kamu besar, belum tentu bisa muat radiator 360 mili. Jadi, cek lagi spesifikasi dari casing kamu dan lihat berapa radiator yang bisa dipasang di dalam casingnya. Cuma asiknya, kalau emang casingnya udah cukup, maka water cooling kayak gini dijamin pasti bisa dipasang. Karena bagian water block yang terpasang di CPU itu kecil banget, simple, nggak akan menghalangi apapun. RAM bisa dipasang dengan ketinggian semau kamu, kemudian heatsink VRM mau segede apapun juga tidak akan mengganggu instalasi dari water cooling ini. Tapi jangan salah, walaupun terlihat gampang instalasinya, bukan berarti tanpa tantangan. Karena di sini kabel manajemen bakal jadi tantangan sendiri. Kabelnya banyak banget, bre. Pertama dari water block yang include ada water pump di dalamnya. Di situ ada kabel untuk water pump. Walaupun bisa aja kamu colokin kabel ini ke CPU fan header gitu ya, tapi saya sarankan jangan, karena di CPU fan header itu ada mekanisme untuk mengatur RPM dari kipas CPU-nya. Jadi kalau kamu salah pasang di situ, maka pengaturan RPM dari kipas akan menjadi kacau. Jadi kalau bisa, untuk water pump, pasanglah di water pump header kalau motherboardnya punya. Kemudian ada RGB, bukan cuma water blocknya, tapi kipasnya 3 biji itu punya RGB semua. Dan ini butuh kabel yang banyak banget. Dari water blocknya, selain tadi ada kabel water pump, juga ada kabel RGB. Kemudian dari kipasnya yang ada 3, itu masing-masing kipas punya 2 kabel. Kabel power untuk kipasnya dan kabel RGB-nya. Akhirnya kamu akan dihadapkan pada kabel yang sebegini banyaknya nih. Dan jangan lupa, kipas yang terpasang di radiator ini bukan kipas casing. Ini adalah kipas untuk CPU. Jadi kamu perlu nyolokin kabelnya ke CPU fan header untuk bisa jalan pengaturan RPM-nya. Karena kalau di casing biasanya nggak ada pengaturan RPM mengikuti temperatur CPU. Jadi jangan sampai kebalik saat masang kabelnya. Walaupun teknologi all-in-one cooler kayak gini udah terhitung aman, tapi kita tetap harus waspada dan kita harus sadar bener bahwa di dalam selangnya itu adalah cairan. Dan kalau di dalamnya adalah cairan, maka tetap ada kemungkinan bocor. Airnya netes langsung kena ke PC. Walaupun dibilang kemungkinannya kecil, tapi tetap aja ada. Kalau kamu terlalu paksa nih masang radiatornya, terus selangnya terlalu dibengkokin, itu akan beresiko membuat selangnya cepat rusak. Entah pecah, entah lepas dari konektornya. Dan kalau itu terjadi, maka cairannya bakal langsung keluar karena PC kamu bubar, rusak semua. Kemudian ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan, bahwa cairan di dalam radiator dan selang ini, walaupun dia adalah closed loop dan kita nggak perlu ganti sebenarnya, tapi namanya cairan seiring berjalannya waktu tetap akan menguap. Dan menurut beberapa review, water cooler kayak gini bisa bertahan hanya beberapa tahun.
Masalah berapa lamanya itu yang kita nggak tahu, karena tergantung dari pemakaian kamu dan tergantung dari kondisi coolernya sendiri. Cuma kalau sekitar 3-4 tahun ya harusnya masih aman lah ya, selama tidak ada kerusakan fisik. Nah, sekarang kita coba bandingin performance dari kedua cooler ini. CPU yang saya gunakan tadi adalah Ryzen 7 5800X. Dia punya maksimum temperatur 90 derajat Celcius. Dan CPU ini saya pasang di motherboard ROG Crosshair 8 Extreme. Nah, motherboard Asus ini yang dulu pernah saya tes, itu dia punya settingan boost clocknya dinaikin sampai maksimal, dan batasnya adalah temperatur. Jadi temperaturnya akan dibikin mentok di angka 90. Begitu dia 90, maka clocknya nggak akan naik lebih tinggi lagi. Nah, di kasus pengetesan kali ini juga sama. CPU dari Ryzen 7 5800X ini akan naik sampai berhenti di temperatur 89 derajat Celcius. Saya nggak tahu apakah ini fitur dari motherboardnya yang seperti itu, atau memang sekaligus dari CPU-nya yang punya maksimum temperatur 90 derajat. Tapi yang jelas, pada pengetesan kali ini kita tidak membandingkan temperatur dari CPU-nya, karena dua-duanya akan mencapai 90. Jadi yang akan kita bandingkan di sini adalah berapa clock yang bisa diraih pada temperatur 90 derajat Celcius dan berapa skor yang didapat saat melakukan pengetesan. Intinya adalah temperaturnya sama-sama 90, tapi cooler yang lebih bagus, clocknya akan lebih tinggi dan skor performance-nya juga akan lebih tinggi. Kita lihat aja hasil pengetesannya seperti apa. Yap, itu tadi hasilnya. Ternyata bisa kita lihat kedua cooler ini punya performance yang bisa dibilang hampir sama persis. Pada temperatur 89 derajat Celcius, clock yang dapat diraih oleh prosesor ini mencapai 4,5 GHz. Kemudian untuk skornya juga kurang lebih sama. Jadi untuk kedua cooler dengan harga yang kurang lebih sama ini, performance-nya juga sama. Kamu mau pilih yang mana? Terserah kamu. Dengan hal-hal yang tadi udah saya sebutin, kamu tinggal pilih aja mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kamu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang lain.